Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsie Mariani, NIM 18060007. Saya adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, jurusan Ilmu Ekonomi. Video ini adalah video kelompok saya, yaitu kelompok 8 dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia yang akan membahas mengenai kemiskinan, kesenjangan, dan kemajuan sosial. Dalam materi ini, saya akan membahas mengenai kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan ialah suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, papan, sandang, serta pendidikan dan kesehatan yang layak. Sedangkan secara kuantitatif, kemiskinan itu merupakan suatu keadaan di mana taraf hidup manusia serba kekurangan atau tidak memiliki harta benda. Sedangkan secara kualitatif, pengertian kemiskinan adalah keadaan hidup manusia yang tidak layak. Kemiskinan sangat berhubungan dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan menjadi tingkat minimum yang didapatkan berdasarkan standar hidup masyarakat di suatu negara. Ada beberapa jenis kemiskinan di Indonesia, yaitu adalah kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif sendiri merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, seperti kebutuhan hidup pangan, perumahan, sandang, pendidikan, serta kesehatan. Faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri menurut Emil Salim yaitu adalah tidak memiliki faktor produksi, tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, tingkat pendidikan yang sangat rendah yang tak sampai tamat sekolah dasar, kebanyakan mereka tinggal di daerah pedesaan atau mereka tinggal di daerah perkotaan tetapi tidak memiliki keterampilan dan pendidikan. Ada beberapa indikator kemiskinan dan kesenjangan. Indikator kemiskinan itu sendiri adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, air, dan transportasi, tidak adanya jaminan masa depan atau tidak adanya investasi keluarga, kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. Selanjutnya, indikator kesenjangan dari segi pendapatan. UMR yang ditentukan pemerintah antara pegawai swasta dan pegawai pemerintah yang berbeda, PNS atau golongan atas yang lebih sejahtera dibandingkan petani, pertanian kalah jauh dalam menyuplai produk domestik bruto atau PDB yang hanya sekitar 9,3% pada tahun 2011, sedangkan padahal Indonesia merupakan negara agraris. Kemiskinan di Indonesia dan distribusi relatif. Provinsi dengan angka kemiskinan relatif tertinggi yaitu terjadi di daerah Papua sekitar 28,5%, sedangkan selanjutnya ada Papua Barat, ada Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo. Beberapa provinsi dengan angka kemiskinan absolut tertinggi yaitu adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya data kemiskinan terbaru pada tahun 2020. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78% meningkat 0,56% poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37% poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat dari 1,63 juta orang terhadap September pada tahun 2019 dan meningkat 1,28 juta terhadap Maret 2019. Pada Maret 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.118.678 per rumah tangga miskin per bulannya. Kemiskinan saat masa pandemi COVID-19.
Berikut sederet potret kemiskinan di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi selama mewabahnya virus corona ini, antara lain adalah banyaknya warga yang mengalami kelaparan dan tidak bisa makan setiap hari. Contohnya ada warga Banten yang tidak makan selama 2 hari dan akhirnya meninggal dunia. Yang kedua adalah menjual barang yang tersisa. Contohnya adalah seorang bapak asal Batam yang terpaksa menjual ponsel rusak demi sesuap nasi. Hal ini diakibatkan semenjak wabah corona terjadi. Tidak ada lagi orang-orang yang mempekerjakannya. Selanjutnya adalah adanya warga yang terpaksa mencuri. Contohnya yang terjadi di Bogor, seorang mantan karyawan pabrik sandal nekat mencuri tabung gas untuk memberi makan anak dan istrinya. Selain itu, ada juga kasus mencuri beras yang terjadi di Medan. Nah, demikianlah potret-potret kemiskinan pada masa pandemi COVID-19. Materi-materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya dalam kelompok 8. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan dan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.